Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di Catatan Yuni. Jika kalian suka dengan channelku, mohon dukung aku dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Langsung saja aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Dan selamat mendengarkan. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, aku duduk sendiri, menikmati kopi hangat dan menatap keluar jendela. Di luar, senja mulai jatuh perlahan, memperlihatkan langit berwarna oranye keemasan yang selalu membuatku teringat akan seseorang, yaitu Yogi. Sudah 5 tahun berlalu sejak perpisahan kami. Hubungan yang pernah begitu dekat, penuh cinta, akhirnya terhenti di persimpangan ambisi dan realita. Aku, Alin Meisari, memilih mengejar karir di luar negeri, sementara Yogi tetap dengan pekerjaannya di kota ini. Kami berjanji akan saling menunggu, tapi hidup berkata lain. Namun hari ini aku kembali, tidak untuk mengejar masa lalu, tapi untuk sebuah pertemuan tak terduga yang diatur oleh alam semesta. Saat pintu kafe terbuka, suara lonceng kecil berdenting, dan aku tersadar dari lamunanku. Di depanku berdiri seorang pria dengan rambut sedikit beruban, tapi senyumannya tetap sama. "Yogi?" tanyaku tak percaya. Yogi tersenyum hangat, berjalan mendekat, dan duduk di kursi di hadapanku. "Lama tak bertemu, Alin," ujarnya padaku. Perasaan yang aku kira sudah pudar, tiba-tiba menyeruak kembali. Ada keheningan canggung di antara kami. Namun tak lama, kami mulai berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, keluarga, dan masa-masa yang telah kami lewati tanpa satu sama lain. Aku selalu berpikir, bagaimana jadinya kalau kita tak pernah berpisah dulu, ujar Yogi. Matanya memandangiku dengan tatapan yang dalam. Tapi mungkin semua ini terjadi karena kita punya jalan masing-masing. Aku tersenyum meski hatiku sedikit bergetar. Aku juga sering berpikir begitu, tapi aku tidak menyesal. Kita berdua tumbuh menjadi orang yang berbeda. Yogi menatapku sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Apa kita benar-benar berbeda, atau hanya takut untuk mencoba lagi?" Aku terdiam. Senja di luar semakin gelap, tapi di dalam hatiku ada cahaya kecil yang mulai menyala kembali. Aku menatap Yogi dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, aku merasa mungkin, hanya mungkin, cerita kami belum selesai. Bagaimana kalau kita coba mulai lagi dari awal? Yogi mengulurkan tangannya, sebuah isyarat sederhana namun syarat makna. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku menyambut tangan Yogi, merasakan kehangatan yang pernah kurindukan. "Kita coba," jawabku. Senja berlalu, namun cinta yang sempat tertunda mungkin baru saja mendapatkan kesempatan kedua. Kami saling melempar senyum. Terlihat jelas ada sorot mata bahagia pada mata Yogi. "Aku sangat merindukanmu. Tak pernah sedikit pun aku tak memikirkanmu selama ini. Aku selalu khawatir apa kau baik-baik saja di sana, apakah kau makan dengan teratur," ujar Yogi sembari mengeratkan genggamannya. "Aku baik-baik saja. Maaf aku tak menghubungimu selama aku berada di sana. Aku terlalu fokus pada karirku sehingga aku lupa akan kisah kita. Dan kupikir kau akan mengerti," ucapku dengan perasaan bergetar. "Ya, aku mengerti, Alin. Sudahlah, sekarang kita akan menjalin hubungan baru. Kita fokus untuk masa depan kita sekarang." Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Malam pun semakin larut. Kami memutuskan untuk pulang. Yogi mengantarku pulang menggunakan mobil miliknya. Butuh waktu 20 menit untuk sampai di rumahku. "Bolehkah aku mampir sebentar?" tanya Yogi padaku dengan mata penuh harap. "Tentu, ayo masuklah,"
Jawabku karena tak ingin mengecewakannya. Jujur saja, aku pun masih ingin bersamanya lebih lama. Akan kubuatkan coklat hangat, kau duduklah di sini. Ucapku pada Yogi. Baiklah. Aku segera beranjak ke dapur, memanaskan air dan kuseduh coklat di gelas. Aku kembali ke ruang tamu membawa segelas coklat hangat. Ini minumlah. Dahulu kau sangat menyukai coklat hangat. Entah sekarang apa kau masih menyukainya? Tentu saja, coklat hangat ini selalu mengingatkanku padamu. Mana mungkin aku tak menyukainya. Terdengar suara jangkrik karena suasana sangat hening. Angin malam masuk melalui pintu dan celah-celah rumah ini membuat kami merasakan dinginnya malam. Yogi meminum coklatnya perlahan. Aku terus menatap dan memperhatikannya, mungkin karena rindu yang kurasakan sejak lama. Yogi pun melihatku dan mendekat ke arahku. Ia memelukku dengan erat. Aku sangat merindukanmu. Biarkan aku memelukmu lebih lama. Ucap Yogi yang seperti terdengar akan menangis. Aku menyambut pelukannya. Cukup lama kami diam dalam pelukan. Tak ada kata-kata yang terucap. Tubuh kami sudah mewakilkan untuk melepas rindu. Perasaan yang hampir tenggelam kembali muncul ke permukaan. Setelah pelukan itu, aku dan Yogi saling menatap dan kami mulai berciuman penuh gairah. Mungkin karena kami adalah dua orang dewasa yang sudah berkepala tiga. Membuat ciuman ini langsung bergairah. Ditambah lagi, sudah 5 tahun aku dan Yogi tak bertemu. Kali ini aku benar-benar tak bisa menahan hasratku. Aku melepaskan jaket yang melekat di tubuh Yogi. Seakan mengerti, Yogi pun segera melepas baju kaosnya. Aku menarik tangan Yogi untuk masuk ke dalam kamarku. Aku mendorong Yogi pelan sehingga dia jatuh terbaring di kasur. Aku menindihnya dan kubuka dress pendek yang kukenakan. Aku mencium dan melumat bibirnya. Tangan Yogi membuka pengait braku dan ia segera menciumi buah dadaku. Ia menyedot putingku dan membuat gigitan kecil. Kami semakin bergairah. Ruangan yang tadinya dingin menjadi terasa panas. Yogi segera bangun dan membuka celana pendeknya. Aku pun membantu membuka penutup juniornya. Serasa sudah tak asing lagi aku melihatnya. Aku memegang dan mengemut junior milik Yogi. Aku merindukanmu, sangat merindukanmu. Ucap Yogi penuh desahan. 5 menit lamanya aku mengulum junior milik Yogi. Aku menyudahi dan kubuka celana dalamku. Yogi merebahkan aku di kasur. Ia menciumi mahkotaku dan sesekali lidahnya menggelitik di dalam sana. Dia mengangkat kedua kakiku dan bersandar di bahunya. Lalu dengan segera memasukkan juniornya ke dalam sarangnya. Dia memaju mundurkan pinggulnya. Aku pun mendesah. Sudah lama aku juga merindukannya. Ah, Yogi, aku merindukanmu. Iya sayang, aku juga. Malam ini akan terasa panjang. Apa kau siap? Kita akan bermain hingga lelah. Baiklah sayang. Kami pun bergumul cukup lama dan berganti-ganti posisi. Sekarang aku duduk di pangkuan Yogi. Aku menggoyangkan pinggulku dengan cepat. Aku dan Yogi sangat bergairah walau sudah 2 kali kami mencapai kepuasan. Tetap saja kami melanjutkan lagi. Ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Kami pun berbaring di atas kasur saling berpelukan dan memandang satu sama lain. Seakan tak pernah bosan, aku dan Yogi kembali berciuman. Yogi menghujaniku dengan ciuman yang semakin agresif. Yogi, cepat masukkan, pintaku pada Yogi dengan mendesah. Yogi pun menuruti dan segera memasukkan junior itu ke sarangnya. Tangannya tak henti meremas buah dadaku membuat aku semangat bergairah. Hanya suara desahan aku dan Yogi yang terdengar di ruang kamarku. Dia melajukan temponya dan untuk keempat kalinya kami mencapai kepuasan bersama. Kami merebahkan diri, istirahat sejenak dan saling berpelukan. Setelah itu kami pun tertidur. Sejak malam yang panjang itu, awal hubungan baru kami telah dimulai. 1 bulan setelahnya, langit yang begitu cerah
Di sebuah taman kota yang penuh bunga, Yogi melamarku. Aku terkejut dan tak menyangka akan dilamar secepat ini. Aku menerima lamarannya. Di bulan berikutnya, kami pun melangsungkan pernikahan di gereja yang dihadiri keluarga, teman, dan rekan kerja.